Karena gini loh Pak, kalau bicara angka 144.000 ini saya jadi ingat ajaran Saksi Yehova bahwa itu adalah jumlah yang menempati surga. jumlah orang yang menempati surga. Nah gitu itu kan juga salah, gitu. Iya. 144.000 orang ini kan posisinya menjadi saksi bukan di surga itu. Jadi di atas, di angkasa terjadi perkawinan anak domba, di bumi itu terjadi pemerintahan antikristus, dan 144.000 orang Yahudi inilah yang menjadi saksi Tuhan di masa itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di channel YouTube Podcast Kebenaran, di mana dalam channel ini kami akan berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang tema kekristenan dan masih tentang doktrin Alkitab. Kami percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, di mana tidak ada kitab-kitab yang setara dengan Alkitab. Dan kami percaya bahwa selain daripada Alkitab itu bukanlah firman Allah. Tentu iman yang kami miliki itu juga perlu Anda uji. Kenapa? Karena memang dalam rangka mencari kebenaran, Anda perlu benar-benar memastikan bahwa iman yang Anda miliki sekarang apakah benar atau tidak. Dan tentu perlu alat ukur untuk mengukur iman seseorang. Dan untuk mengukur iman seseorang, tentu kita mengukurnya bukan lewat buku sejarah. Mengukur iman seseorang itu diperlukan panduan yang langsung dari Tuhan. Dan tentu saja saat Tuhan ingin memandu manusia di muka bumi ini, dia harus memiliki firman. Dan firman yang tidak pernah berubah harus berbentuk firman yang sudah ditulis, yaitu kitab. Kami percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Malam hari ini kembali kami bertemu lagi dengan Pak Kurnia, ada Saudara Hilman, seperti biasa, mungkin sudah pernah melihat, tetapi ada satu orang baru. Kami cukup senang, ada Pak Priyo. Ya. Pak Priyo. Selamat malam. Selamat malam. Ini pasti bukan Hendro Priyono ya Pak? Beda-beda tipis gitu, sama-sama Priyo. Tapi bukan Hendro Priyono. Pak Priyo ya Pak. Oke. Jadi malam hari ini saya akan coba mengupas sebenarnya bukan satu pertanyaan tapi satu video Pak yang diupload oleh kanal YouTube Ipung Atria. Di dalam kanal YouTube ini itu sebenarnya ada satu video yang isinya adalah perbincangan. Nah, di dalam video itu ada tokoh utama itu Pak Kainama. Nah, dalam dunia medsos itu beliau itu disebut Bang Kainama gitu loh. Yeah. Karena memang itu nama aslinya Kainama. Panggilan. Gitu ya. Panggilannya Kainama. Di dalam video itu saya pikir ada satu hal yang mereka kupas tentang Alkitab, lagi-lagi tentang Alkitab. Saya bingung juga nih melihat Pak Kainama ini setelah dia keluar tidak lagi percaya dengan iman kekristenan, lalu dia beralih ke agama Islam atau Muslim dan akhirnya mendapat predikat mualaf. Rupanya dia sangat rajin sekali mempelajari Alkitab, gitu loh. Jadi dia bukan mempelajari kitab barunya gitu, tapi semakin rajin belajar Alkitab. Setelah dia jadi Muslim. Setelah dia menjadi mualaf, makin rajin gitu. Makin rajin belajar Alkitab. Bukan pada saat dia jadi orang Kristen. Iya. Oh ini juga ini Pak ya. Iya, tetapi memang yang menjadi pendapat beliau ini kalau saya lihat ini agak ngeri-ngeri sedap. Karena saya bilang ngeri-ngeri sedap, rupanya Bang Kainama ini ingin mencoba menggali atau menarik keluar kebenaran dari Alkitab menurut pemahamannya. Yeah. Kalau bahasa orang Kristen bilang mengeksegesis Alkitab menurut kemauannya, gitu loh. Saya tertarik dengan satu hal yang dia bilang begini, di surga itu kata dia, orang Kristen itu sebenarnya lebih parah dari kita loh, kata dia. Maksudnya imannya dia, gitu loh. Kenapa? Karena di surga itu, kata dia, di surga itu ada pesta kawin, gitu loh. Saya bingung juga nih pesta kawin apa yang dimaksud begitu.
Tapi rupanya yang dia maksud pesta kawin yang di surga itu sama dengan pesta kawin yang ada di dunia, Pak. Gitu. Ada dangdutan, ada catering gitu ya kan. Terus ada kata dia ada penghulunya gitu kan. Jadi pengantinnya itu mempelai prianya satu, pengantinnya itu banyak. Pengantinnya banyak. Jadi coba kita lihat di ini Pak, Wahyu pasal 19. Mungkin Pak Kainama ini dia mencoba mengeksegesis di Wahyu 19 ayat 7. Saya baca ya Pak. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Jadi menurut pemahaman Pak Kainama, ternyata orang Kristen itu di surga itu ada pesta kawin yang seperti di dunia ini. Nah, saya kepengen Pak Kurnia coba menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Apakah di surga itu loh Pak? Apakah di surga itu pada akhirnya kita akan menikah seperti yang ada di dunia ini? Bagaimana juga dengan kira-kira misalkan orang Kristen di dunia ini kan punya suami dan istri. Apakah nanti dia di surga tetap sebagai suami istri? Nah, kalau di surga itu ada pernikahan, berarti kita menikah kedua kalinya. Karena di dunia kan ada pernikahan nih. Iya. Nah, di surga kita ada pernikahan lagi nih. Apakah istri atau suami kita nggak cemburu dengan pernikahan kita yang baru? Gitu loh. Itu perlu juga kita tanya, kita gali. Karena supaya pemirsa ini memahami maksud dengan perkawinan anak domba di surga itu seperti apa, supaya mereka jelas ya, tidak ada lagi Mungkin kira di surga ini istri saya ini kenapa nikah lagi ya? nikah lagi kan gitu. Iya. Konflik kan di situ ya kan? Iya, hari ini saya udah punya istri Pak, tapi kalau kebetulan nanti saya di surga menikah lagi, saya bisa dijambak istri saya juga. Oke, silakan Pak Gembala Kurnia. Ya, jadi ini kalau Wahyu 19 ya. Wahyu 19 ayat 7 ini hari perkawinan anak domba. Iya. Ini hari perkawinan anak domba. Ini kalau mau si Bang Kainama itu tafsirkan literal, berarti di sana ada domba. Oh. Kalau mau literal Pak ya. Kalau mau literal berarti di sana domba yang Benar-benar nikah. domba yang gitu. nikah. Bukan kita juga domba. Nah, tetapi sebenarnya kan jelaslah ini bukanlah sebuah hal yang dimengerti ada perkawinan literal gitu. Tapi ini ada satu event, satu momen di mana itu disebut hari perkawinan anak domba. Nah, anak domba ini adalah Tuhan Yesus. Oh. Kenapa ada istilah perkawinan anak domba begini? Ya kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi ini adalah penggambaran jelas. Ya kan? Ini adalah penggambaran. Nah, jemaat ini digambarkan mempelai perempuan. Jadi ya jemaat ini kita kan jemaat anggotanya kan banyak. Gitu. Di dalam jemaat ini kan tidak perempuan semua. Gitu. Kita anggota jemaat ini kita laki-laki nih. Bagaimana laki-laki nanti di surga menikah kan gitu, dengan laki-laki Tuhan Yesus? Ini nggak masuk akal. Gitu. Jadi dari sini kan harus mengerti bahwa ini hanyalah sebuah penggambaran. Sebuah penggambaran. Kenapa digambarkan begitu ya? Tuhan Yesus jadinya digambarkan mempelai laki-laki, jemaat digambarkan mempelai wanita. Nah, hari yang berbahagia untuk kedua mempelai bertemu ini disebut hari perkawinan anak domba ini, gitu. Jadi bukan di sana perlu ada penghulu, gitu kan. Ada apa lagi organ tunggal, gitu. Kayak ini mau bikin pesta perkawinan di sini. Gitu. Dan lagi begini,
Mengapa pakai penggambaran perkawinan anak domba? Karena hari perkawinan itu adalah gambaran dari satu waktu, satu hari yang bahagia bagi mereka yang sudah bertunangan. Dan bertunangan terus kan akan menuju kepada pernikahan, kan gitu. Nah, antara jemaat, Rasul Paulus tadi bilang bahwa jemaat ini sudah ditunangkan dengan satu laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Maka disebut hari perkawinan anak domba. Jadi tidak bisa diartikan literal. Tapi ini jelas harus dilihat sebagai gambaran. Tapi kalau saya lihat Pak, kenapa maksudnya gini, kalau misalnya kita tidak mau salah paham tentang ayat gitu kan. Karena kalau saya lihat mereka yang membaca ayat ini juga ambigu mengenai kok ada hari perkawinan. Karena mereka mungkin akan mempermasalahkan kata perkawinan itu tersebut gitu. Nah, kalau misalnya Tuhan mau supaya semua orang mau memahami ayat ini dengan benar, dia harus berkata seadanya saja gitu. Nggak perlu menggambarkan sesuatu hal yang membuat nanti ujung-ujungnya manusia salah paham. Nah, karena di sini karena hari perkawinan anak domba telah tiba, seolah-olah ini dia memakai bahasa manusia. Bahasa manusia yang kita kenal saat ini, kita bisa melakukannya di dunia ini. Nah, ini kan paham yang Kainama tadi bahwa ini mengacu kepada perkawinan yang sama dilakukan di dunia ini, karena Tuhan pun atau Alkitab pun memakai bahasa manusia yang dimana kita mengenal perkawinan itu seperti hal yang kita melakukan pesta segala macam dan ada gitu. Tapi perlu juga ditambah lagi Pak, ini sangat menarik juga. Selain daripada deskripsi perkawinan di dunia ini yang sebenarnya hanyalah pemahaman sebuah gambaran saja, tetapi ini agak menarik juga karena kalau kita lihat bahwa Yesus yang sebenarnya sebagai satu-satunya mempelai laki-laki dan akhirnya dinikahkan dengan mempelai wanita yang adalah jemaat. Tetapi kalau kita lihat lagi, bukankah ini adalah gambaran yang sebenarnya melawan perintah Allah sendiri, di mana sebenarnya pernikahan itu kalau orang Kristen itu kan sebenarnya menganut asas monogami. Gitu loh. Jadi seolah-olah ini seperti poligami. Ini bukan poligami lagi, poli banyak lah udah. Poli banyak. Kita nggak ngerti juga ini apa namanya, karena kalau bicara satu-satunya laki-laki adalah Kristus, perempuannya ini kan banyak Pak. Jadi poli banyak. Poli banyak ini namanya gitu. Kira-kira gimana kita menjelaskan masalah ini? Ya, makanya kan begini, kenapa pakai gambaran? Karena kan manusia itu kan bisa mengerti satu keadaan yang dia tidak bisa imajinasikan, maka harus digambarkan kan gitu. Iya. Jadi nanti ketika jemaat bertemu dengan Kristus, itu mau digambarkan sebagai hari bahagia. Oke. Nah, di dalam kita kehidupan di manusia ini, hari yang bahagia bagi kita itu adalah hari saat pernikahan juga. Gitu. Saat pernikahan itu adalah hari yang sangat bahagia. Gitu. Kalau orang Jawa bilang nih, jadi apa Pak Priyo? Jadi ratu dan sama raja sehari. Nah, gitu. Jadi itu saat pernikahan itu kan begitu. Situasi yang membahagiakan lah. Jadi situasi yang membahagiakan. Kemudian itu hari sukacita. Jadi dibuatlah ya pesta di situ. Nah, jadi ada suasana ini hari bahagia. Ini ada pesta. Nah, jadi event perkawinan anak domba ini memang digambarkan seperti itu biar kita jemaat, orang yang percaya kepada Kristus ini mengerti ada satu hari bahagia yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, ini sebenarnya kapan peristiwanya? Kan gitu. Kapan peristiwa perkawinan anak domba ini kan begitu. Nah, kalau kita membaca di ayat 8 itu, coba dibaca di Wahyu pasal 19, nanti akan menjadi jelas. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, kita cocokkan dengan 2 Korintus 5 dari ayat 6 sampai dengan ayat 10 itu. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi ini masih jauh dari Tuhan, tetapi harus tetap sabar. Iya. Kenapa? Nah, ada pengharapan tentu. Silakan lanjutkan Pak Bre. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi katanya tadi kan lenan halus itu adalah Perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan itu akan dinyatakan nanti waktu kita berhadapan muka di dalam tahta pengadilan Kristus. Kan begitu. Nah, jadi gambaran perkawinan itu juga bahwa kita ini jemaat ini kan diminta untuk setia. Kita sudah dipertunangkan kata Rasul Paulus. Jadi Tuhan menghendaki jemaat itu setelah orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu harus setia, dan setianya itu bukan sampai setengah jalan, tapi setianya itu sampai mati. Iya. Gitu. Nah, jadi setia sampai mati itu tidak berubah, tidak ada Allah lain, ya kan? Tidak ada istilahnya kalau di sini wanita lain atau pria lain, kan gitu. Jadi tidak ada tuh. Nah, kalau ini tidak ada Tuhan lain, gitu. Jadi Tuhan minta kita ini diminta setia. Nah, satu hari kita akan menghadap Tuhan di dalam pengadilan Kristus ini. Nah, Paulus bilang bahwa oleh karena itu kita ini senantiasa tabah karena akan bertemu dengan Tuhan. Nah, kapan? Nah, kalau kita membaca Alkitab tentang kedatangan Tuhan pernah berkata begini, aku datang seperti pencuri. Oke. Nah, kalau datang seperti pencuri, ini kasih tahu tanda waktunya tidak? Enggak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, inilah yang kita sebut dengan pengangkatan atau rapture. Nah, satu lagi itu ada kedatangan yang dilihat. Jadi Tuhan turun menjejakkan kaki. Maksudnya adalah maksudnya ada 2 info. Satu kedatangan yang seperti pencuri, tapi kalau yang ini orang semua lihat. Ya, ada satu kedatangan lagi yang dia menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, artinya yang di muka bumi ini lihat semua seperti waktu Tuhan Yesus kan naik ke surga. Ya, berangkat ke surga. Berarti ada 2 jenis kedatangan. Ada 2 jenis kedatangan. Nah, kedatangan yang pengangkatan ini, yang seperti pencuri ini adalah kedatangan itu di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan. Nah, kita jemaat ini itu terangkat. Nah, kehidupan di muka bumi ini masih berjalan. Jadi masih ada yang berjalan di muka bumi. Ketika pengangkatan itu terjadi, orang yang tidak ikut diangkat ya tetap masih ada seperti biasa. Masih seperti biasa. Maka Tuhan pernah mengilustrasikan kalau ada orang di kamar begitu, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi yang ditinggal ini masih melanjutkan kehidupan, kan masih jalan. Ya. Kalau ada orang pergi ke ladang 2, satu diangkat, satu ditinggal. Berarti yang ditinggal ini masih tetap nyanggul itu. Kalau pengangkatan dengan cara begitu, bukankah nanti dampaknya akan semua orang jadi bertobat setelah diangkat? Kan harusnya eling dong mereka, gitu loh. Misalkan
Karena ini banyak yang diangkat nih. Bisa jadi di pesawat hilang gitu. Lagi kerja kan di ladang Ini kan tiba-tiba hilang Di ladang gitu kan hilang. Iya. Bahkan di tempat tidur juga bisa hilang Bisa kan hilang gitu. Jadi kalau begitu banyaknya orang di dunia ini diangkat dan hilang, bisa jadi pertobatan massal dong dunia ini, Pak. Begini, yang tahu yang tahu tetapi belum bertobat ini, Iya. temennya diangkat kan gitu. Bisa jadi bertobat. Oh. Gitu. Tetapi yang nggak tahu kan ya tetap nyangkul aja. Kan Dianggap gitu. orang hilang biasa gitu. Dianggap orang hilang. Yang tidur ya tidur aja gitu. Tidur aja. Kalau dia udah tinggal. Nah, cerita tentang pengajaran tentang pengangkatan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 4 dari ayat 13 sebenarnya. Saya boleh baca ya. Ya, sampai Kedatangan Tuhan sampai 17. sampai 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Iya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, jadi di ayat 15 itu dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan ini yang dimaksud adalah kedatangan yang seperti pencuri itu. Yang pertama ini. Jadi, waktu Tuhan datang, yang dikatakan seperti pencuri itu, yaitu pada waktu penghulu malaikat itu membunyikan sangkakalanya, ini kita masih hidup ini. Lagi masih hidup, sangkakala berbunyi, yang dengar siapa? Yang dengar hanya orang yang percaya. Kan gitu. Yang dengar hanya orang yang percaya. Orang yang percaya. Iyalah, yang Sangkakala. dengar hanya orang yang percaya. Nah, orang yang tidak percaya, makanya kan kalau ada orang pergi ke ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ya. Dia kan tetap aja kerja, coba bingung, ih, temannya kemana kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi mungkin akan ada terjadi kehebohan, bisa jadi di keluarga-keluarga Kristen yang sebagian lahir baru, ada yang sebagian tidak kan gitu kan. Nah, jadi maka kita memberi pesan, kan kita percaya ini akan terjadi kepada keluarga kita. Kalau saya tiba-tiba hilang, Nggak ada. itu namanya pengangkatan. Dengar baik-baik gitu. Itu namanya pengangkatan gitu. Berarti apa? Berarti kita saat itu tubuh kita ini langsung diubah Seketika. seketika. itu. Jadi apa? Ya pakai tubuh kemuliaan kan gitu. Tanpa mengalami kematian. Oh begitu, Pak. Nah, sementara yang sudah mati, ya, yang sudah meninggal sebelum peristiwa kedatangan Tuhan yang seperti pencuri itu dibangkitkan dulu. Mereka diubahkan, langsung diangkat ke awan-awan sebenarnya. Ini bukan surga di tahta Allah. Jadi di perkawinan anak domba itu, kalau kain nama bilang itu di surga, tidak. Tidak di surga ya. Ini di awan-awan. Kenapa? Karena Tuhan turun dari surga ke awan-awan. Kan dikatakan begitu. Nah, ayat 16 itu, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi Tuhan sendiri sudah turun dari surga. Jadi secara lokasi perkawinan anak domba ini bukan di surga. Bukan di surga. Tapi di awan-awan. Tempat yang Maha Kudus maksudnya. Bukan di surga tempat Maha Kudus itu. Tahta Allah begitu bukan, tetapi ini kan di awan-awan katanya kan.
Nah, kemudian ayat yang ke-17 itu, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang setelah dirubah dengan tubuh kemuliaan juga. ya, mereka yang mati bangkit, kita yang masih hidup, yang waktu itu terjadi diubahkan menyongsong Tuhan di angkasa, ketemui di angkasa. Di dunia ini tetap terjadi kehidupan. Jadi setelah start pengangkatan itu, di angkasa itu ada perkawinan anak domba. Jadi orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak dari tampilnya Yohanes, karena start jemaat kan dari situ. Iya. Dari sejak tampilnya Yohanes itu menghadap Tuhan di dalam tahta pengadilan Kristus itu, untuk mendapat apa yang harus dia terima, diadili di situ. Berarti semua orang yang ada di pengadilan itu pasti selamat, masuk surga maksudnya. Pasti ini sudah bertemu dengan Tuhan, Oh. Sudah bersama-sama Tuhan selama-lamanya. sudah bersama dengan Tuhan. Nah, di angkasa itu event dari perkawinan anak domba itu terjadi, begitu. Dan berapa lama? Itu hanya 7 tahun. Kenapa? Karena ketika di angkasa ada perkawinan anak domba, di bumi ini antikristus sedang diizinkan untuk memerintah bumi ini. Oh. Gitu. Nah, bagi Israel ini 7 tahun di bumi ini adalah kesusahan Yakub, gitu, yang sangat susah sekali dan belum pernah terjadi. Sementara orang kudus perjanjian baru itu sudah terangkat, sedang mengadakan perjamuan kawin anak domba itu, pernikahan perkawinan anak domba itu di angkasa itu. Nah, berarti Pak kalau kita lihat di dalam ayat 16 tadi sampai 17 tadi itu ya kan, di 1 Tesalonika pasal 4 tadi kan, berarti kalau saya baca ini berarti ini ada 2 proses terjadi suatu kebangkitan, karena di sini kan yang pertama yang mati dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus ini apakah mencakup dari PLKPB, dan apakah mereka semua ini disebut sebagai mempelai wanita? Yang dari PL yang mati berarti ini kan 2 hal yang berbeda. Yang pertama dari sorga, dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, sesudah itu kita yang hidup. Berarti ada 2 proses kebangkitan di dalam. Jadi gini, ini yang bangkit, yang lebih dahulu bangkit, kan ini di ayat 13 kan itu berbicara selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Yang sudah meninggal maksudnya. Yang sudah meninggal artinya begini, ini jemaat orang yang sudah percaya Tuhan Yesus meninggal kan gitu, ada yang meninggal. Iya. Nah, ini Paulus kan berbicara tentang jemaat. Dia tidak bicara tentang bangsa Israel, tetapi bicara tentang jemaat. Jadi orang percaya perjanjian baru meninggal, Rasul Paulus bilang, kamu harus tahu ini, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita apa? Ya, pengharapan kita nanti kita diketemukan kembali dengan orang yang sudah meninggal. Gitu, yang satu iman dengan kita, yang sama-sama hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu dipertemukan kembali. Kapan dipertemukan kembali? Ya, pada saat pengangkatan ini nanti akan ketemu di dalam hari perkawinan anak domba. Oh, maksudnya Gitu. itu gitu ya, Maksudnya Pak. itu. Jadi kalau orang yang sudah percaya terus meninggal, jangan sedih seperti seorang tidak punya pengharapan. Karena nanti kamu di surga, kamu ketemu dengan dia, itu maksudnya. Iya. Di perkawinan anak domba itu sudah diubahkan, kita ketemu. Jadi nanti kita kenal, gitu. Mengenali satu dengan yang lain. Mengenali satu sama Oke, kita kenal, Pak. Kita kenal. Lalu bagaimana dengan suami istri ini? Gitu. Jadi saya di surga, istri saya tetap Mami Yori. Atau bagaimana kira-kira? Ya. Kan Tuhan Yesus itu kan pernah dicobai lah dengan orang Saduki. Jadi orang Saduki ini satu aliran orang Yahudi. Iya, iya. Dia beda dengan Farisi itu gini, orang Saduki ini
tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dia datang tanya kepada Tuhan Yesus, ini ada satu wanita. Jadi sudah nikah 7 kali. Dan kenapa bisa nikah 7 kali? Nikah pertama, sebentar menikah suaminya meninggal. Gitu. Ya. Jadi nikah kedua, sebentar suaminya meninggal. Sampai 7 kali, Pak. Ilustrasinya begitu. Oh, kira-kira ya. Saya pikir nggak ada ilustrasi begitu, kejadian nyata gitu kan. Pengen menguji aja mungkin ya, Itu Pak. menguji saja. Nah lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus, di surga Nanti. kalau ada kebangkitan kan gitu, Iya. maksudnya gitu, itu siapa yang jadi suaminya? Kan 7. Padahal 7-7-nya sudah apa? Jadi Sudah pernah hidup Menikah. 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 Nah Tuhan Yesus bilang, kamu sesat, kamu nggak ngerti kitab suci. Mm. Di surga itu tidak ada kawin mengawin. Kita hidup seperti malaikat. Nah, Oke. jadi jangan nyari Mama Yori di sana. Nah, kembali lagi Pak, kembali kita ke dalam Wahyu tadi gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini Alkitab memakai bahasa manusia yang kita kenal Iya, saat ini. Nah, gambaran ya, gambaran kan. perkawinan di manusia kan ada. dia maksudnya kan ada gitu. Tetapi kalau kita lihat di ayat 9-nya, ini seperti konsep memang pernikahan literal di dunia. Karena di ayat 9 dia berkata begini, yang di Wahyu 19 tadi ayat 9. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah kan penasaran dengan ayat-ayat seperti ini, karena ini membuat jadi salah paham nantinya. Nah, kalau kita baca di ayat 9-nya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau kita samakan konsep pernikahan di dunia, ya tentunya konsep pernikahan di dunia hampir sama seperti ini kan. Ada undangannya. Ada undangannya. Ada kadonya Ada mungkin. kadonya. ya kan? Nah, ini sepertinya ini seperti dua hal yang sama, tetapi mungkin memiliki pengertian yang berbeda, tetapi tergantung penjelasan bagaimana nanti menurut Alkitab itu sendiri, Pak. Iya, jadi begini, kenapa berbahagia? Ya kan? Kenapa berbahagia? Karena kan kalau nggak ikut di dalam perjamuan kawin anak domba itu, berarti kan dia sedang ketinggalan. Gitu. Oke. Ya kan? Nah, kalau dia ketinggalan, ya, dia hidup di bawah di mana nanti antikristus memerintah, itu kan akan mengalami satu kesulitan, kesusahan yang sangat besar, gitu. Karena digambarkan di dalam kitab Wahyu itu waktu antikristus memerintah, dia kan memerintah hanya 7 tahun saja, 7 tahun di bumi, sesuai dengan gambaran dari kerajaan yang dilihat oleh Daniel kan. Yaitu jari kaki, Iya. besi campur tanah Ada liat. lihat. Itu kerajaan terakhir di dunia. Setelah itu dikalahkan, kerajaan terakhir ini dikalahkan oleh batu yang ternyata itu adalah kerajaan Kristus. Gitu. Nah, jadi 7 tahun saja. Nanti setelah ini digantikan oleh kerajaan Kristus 1000 tahun lamanya Kristus memerintah di bumi ini. Jadi selama pemerintahan antikristus itu dikatakan itu kamu tidak bisa jual, tidak bisa beli. Kalau nggak pakai tanda antikristus itu di dahi atau di tangan. Gitu. Jadi sangat susah sekali. Sulit. Nggak bisa jual, nggak bisa beli kalau kamu nggak setuju nyembah dia. Nah kalau udah ketinggalan di hari perjamuan kawin anak domba, jadinya dia tidak ikut di dalam pengangkatan itu, berarti akan hidup di dalam masa itu, masa yang sangat sulit itu. Kalau menyembah antikristus memang bisa jual bisa beli, tetapi kan nanti akan dihukum di neraka. Jadi bayaran harga di situ itu sangat mahal sekali. Gitu. Tempat itu, masa 7 tahun pemerintahan antikristus itu sebenarnya kan desainnya itu kesusahan Yakub kan gitu. Berarti kalau kita orang non Yahudi
ketinggalan. Sebenarnya masa anugerah ini adalah di dalam jemaat ini kan, masa jemaat ini sebelum pengangkatan ini. Ya percayalah Tuhan hari ini gitu. Kesempatan ini masih besar untuk kita hari ini menerima keselamatan itu. Jadi jangan disia-siakan. Karena kalau kedatangan Tuhan itu di awan-awan itu, Mikael penghulu malaikat terus membunyikan sangkakalanya dan tidak ikut terangkat, berarti kan ketinggalan. Kira-kira bisa bertahan tidak? Bayaran harga iman yang sangat mahal di sini. Kalau bicara tadi Pak Kurnia bilang berarti ini kalau tidak salah namanya masa antikristus ya Pak? Ya, masa di bumi. Di bumi ini. Di bumi masa antikristus. Tetapi perkawinan anak domba ini terjadi di angkasa. Iya. Gitu. Oke, saya mau coba menggali tentang masa antikristus ini Pak. Sebenarnya masa antikristus itu seharusnya bicara tentang keadaan jemaat mula-mula, seharusnya datang kapan, gitu loh. Karena sebenarnya kan ini berbicara tentang ini loh Pak, hari kedatangan Tuhan kan. Jadi sebenarnya masa antikristus ini kan terjadi setelah hari kedatangan Tuhan. Sebenarnya kan itu. Dan memang di zaman Yohanes Pembaptis kan gitu, dia sudah berseru bertobat karena hari yang besar itu akan segera tiba. Lah, kalau kita bilang dari zaman 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis sudah ngomong begitu, sudah siar begitu gitu loh. Sebentar lagi, tapi ini 2000 tahun udah nggak jadi juga gitu. Apakah gagal datang? Karena memang sudah dari dulu, akhirnya gini loh Pak, akhirnya akan ada banyak orang yang itu dari dulu juga udah begitu gitu loh, datang tapi nggak datang. Terus kedua, tentang masa antikristus itu yang disebut kesusahan Yakub. Oke, kalau kita bilang kesusahan Yakub lah, kita kan orang Indonesia nggak orang Yakub Pak, kita bukan orang Israel. Orang Indonesia. Iya, kita orang Indonesia, apalagi orang Jawa, bukan gitu orang Yakub. Berarti kita nggak susah-susah juga kan gitu. Ya kira-kira bagaimana menggambarkan seberapa susahkah orang yang tinggal di masa itu? Ya, biar lebih jelas coba kita lihat Daniel pasal 9 dulu. Di ayat 24 coba dibaca dulu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, jadi ini Daniel posisinya Daniel ini dia sedang di dalam pembuangan di Babel. Ya. Nah, pembuangan di Babel itu dijanjikan hanya 70 tahun saja. Oke. Nah, ini sudah mau masa selesai 70 tahun 70 itu. Berarti kan ini sudah mau ada kelepasan. Oke. Nah, kelepasan itu Daniel tanya, kapan itu kelepasan? Nah, kelepasan Daniel itu adalah kelepasan datangnya Mesias. Mesias datang menjadi raja di bumi ini. Gitu. Jadi Tuhan menjawab 70 kali 7 masa. Ini masa ini kan tahun. 70 kali 7 tahun berarti 490 tahun. Dihitung dari ayat 25 itu. Oke, saya baca ya Pak. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Berarti dari saat firman ini keluar ya Pak? Ya. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, saat Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dari saat itu terhitung 70 kali 7 masa. Berarti 490 tahun dari masa Yerusalem dibangun kembali. Ya. Setelah pembuangan orang-orang Israel di Babel. Jadi pembangunan Yerusalem dipulihkan kembali ini dibangun kembali menurut catatan sejarah itu oleh Nehemia. Iya. Di tahun 444 sebelum Masehi. Iya. Nah, jadi Daniel ini sudah tidak ada
gitu. Daniel tidak melihat pembangunan bait Allah itu. Jadi dihitungnya dari 444 sebelum Masehi, yang 490 tahun itu. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Jadi dari Yerusalem dipulihkan sampai datang yang diurapi Mesias. Mesias. Oke. Nah, itu ada berapa? 70 kali 7 masa. Iya. Dan 62 kali 7 masa lamanya. berarti berapa itu? 69 kali 7 masa. Iya. Berarti masih dari 70 kali Sisa 7 satu- sisa kali satu masa. 7 kali 1 kali 7. Iya, Iya. 1 kali 7. Berarti 7 tahun lah gitu ya, Pak? Tahu. Coba dilanjutkan. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kemudian ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Mesias itu akan disingkirkan. Nah, inilah peristiwa penyaliban dari Tuhan Yesus. Padahal dia tidak punya salah apa-apa. Jadi sampai dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu sudah selesai 69 kali Kali 7 masa. Berarti sisa 7 tahun sebenarnya. Sisa 7 tahun. Berarti memang Yohanes Pembaptis itu memberitakan bahwa hari Tuhan yang besar itu akan datang sebenarnya sebentar lagi ya Pak? Sebentar lagi, jika Israel menerima Yesus adalah Mesias Oke. mereka. Kan begitu. Harus Israel menerima Yesus. Ya karena Tuhan Yesus itu akan menjadi raja mereka. Oh iya. Gitu. Iya. Berarti ini dihitung batal atau ditunda ini, Pak? Hitungnya jadi ditunda. Ditunda. Karena Israel menolak itu Pak. Karena Israel menolak. Berarti kalau seandainya mereka tidak menolak, maka sudah terjadi itu. Sudah terjadi. Nah, kita nggak ada nih. Kita masa jemaat ini tidak ada. Tidak ada. Karena situasinya beda. Jadi peristiwanya jadi berbeda, situasinya berbeda. Begitu. Nah, jadi sebenarnya karena penolakan Israel, kata Rasul Paulus itu, maka anugerah untuk bangsa lain. Inilah yang dinamakan masa jemaat lokal. Maka Tuhan Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku. Tadinya ini kan tidak ada konsep ini di dalam perjanjian lama. Iya. Masa jemaat ini Masa ya Pak. jemaat ini. Aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti ini sebenarnya persiapan Tuhan kalau dia ditolak. Maka itu dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid setelah dia tahu betul bahwa dia akan ditolak. Betul. Makanya pernah satu event itu Tuhan Yesus itu mengutus muridnya dua-dua. Iya. Dan melarang jangan pergi ke bangsa lain. Cari hanya kepada bangsa Israel saja. Karena program pertamanya supaya Israel itu menerima bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Memang Mesias yang diurapi tadi kan, itu akan disingkirkan. Tetapi kan yang menyingkirkan kan tidak ditunjuk mesti siapa. Ya. Yesus Kristus itu memang akan disalibkan. Itu adalah program untuk menyelesaikan dosa dunia. Itu harus terjadi. Sorry Pak Kurnia, kalau kita bilang soal nubuatan itu memang sudah ada bahwa Mesias akan disalibkan, apakah di perjanjian lama tidak ada catatan orang Israel yang harus menolak dia sehingga dia menyalibkan? Tidak ada. Tidak ada catatan. Jadi Tuhan tidak pernah tentukan itu. Tuhan tidak pernah tentukan itu. Siapa yang akan menolak itu tidak ditentukan. Nah, saya bicara tentang konsekuensinya. Ini kan kita bilang Israel menerima atau Israel menolak. Kalau Israel kita bilang kan sekarang Israel menolak nih. Akhirnya keselamatan buat sisi dunia. Iya. Pertanyaan saya kan jadi menarik juga. Kalau ternyata Israel menerima, berarti keselamatan bukan buat sisi dunia dong, Pak. Bukan buat orang Israel saja. Bagaimana itu? Nah, di dalam kesusahan Yakub kan jadi kalau Israel menerima, itu akan terjadi event yang nanti terjadi setelah jemaat terangkat.
Iya. Nah, setelah jemaat terangkat, itu Israel itu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran selama 7 tahun itu. Maka kalau kita membaca kitab Wahyu, di masa 7 tahun itu, antikristus itu, sebelum antikristus muncul, itu dimeteraikan dulu 144.000 orang Yahudi. Orang Yahudi itu. Ya, itu orang Yahudi. Nah, kalau Israel menerima, maka Israel kan akan masuk ke tempat itu. Nggak ada jemaat, langsung ke masa itu. Dari 144.000 orang itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, 144.000 orang inilah yang akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti mereka yang akan memberitakan Injil nanti ke bangsa-bangsa lain. Betul. Gitu. Jadi kalau tidak ada jemaat, Petrus semua para rasul itu, semua Termasuk bangsa itu ya, Israel, mahkamah agama itu semua menerima. Mereka lah nanti yang memberitakan ke seluruh dunia pada waktu nanti dulu itu. Gitu. Berarti angka yang 144.000 berarti setiap suku ada berapa? 12.000. Nah, kalau itu terjadi nanti, itu tetap orang Israel juga. Itu orang Israel. Itu menggantikan peran posisi orang Yahudi di awal kedatangan Tuhan Yesus kalau mereka menerima kan? Kalau menerima ya. Oh, karena gini loh Pak, kalau bicara angka 144.000 ini saya jadi ingat ajaran Saksi Yehova bahwa itu adalah jumlah Yang menempati surga. jumlah orang yang menempati surga. Nah, gitu itu Pak. kan juga salah, Iya. gitu. Iya. 144.000 orang ini kan posisinya menjadi saksi bukan di surga, itu jadi di atas, di angkasa terjadi perkawinan anak domba, di bumi itu terjadi pemerintahan antikristus, dan 144.000 orang Yahudi inilah yang menjadi saksi Tuhan di masa itu. Gitu. Nah, maka salah satu tanda kedatangan Tuhan kalau kita membaca Injil Matius itu, Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Nah, ini adalah event di mana masa 7 tahun kesusahan besar itu. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya. Dan Injil katanya diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Nah, ini yang melakukannya itu adalah 144.000 orang itu. Baru Tuhan Yesus yang 7 tahun di angkasa melakukan perjamuan kawin anak domba itu kan. Jadi itu adalah sukacita yang besar. Bayangkan pestanya 7 tahun. Luar biasa. Nah Pak, itu akhirnya turun. Kan gitu. Di bumi Injil diberitakan sudah ke seluruh bangsa kan oleh 144.000 orang ini. Baru turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Orang yang di dunia ini kan melihat yang percaya oleh karena pemberitaan 144.000 orang ini, mereka diselamatkan. Bertahan sampai akhir, itu yang diselamatkan. Gitu. Oke Pak, jadi menurut penjelasan Bapak tadi itu yang 144.000 ya? Iya. Yang bangsa Israel akan menjadi saksi pada masa itu. Iya. Nah tetapi kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 11, Iya. kita kan tahu ini adalah 2 saksi Allah, Iya. yang nanti juga akan masuk di masa itu. Yang sebenarnya persis gitu, tapi nah kalau misalkan bangsa Israel menjadi saksi Allah pada masa itu, tujuan Tuhan kenapa dia harus kasih yang 2 orang ini yang di Wahyu 11 ayat 3 sampai 4. Nah, dan kemudian mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, banyak penafsir yang berkata bahwa ini adalah 2 orang terakhir yang akan diutus Tuhan untuk
mungkin untuk misi memberitakan Injil gitu. Ya. Memberitakan Injil. Nah, karena Bapak bilang tadi bahwa bangsa Israel yang 144.000 akan menjadi saksi di masa itu. Nah, tujuan Tuhan kenapa dia memberikan dua orang ini pada masa itu dan memberikan kuasa kepada mereka. Ya kan? Bahkan ada yang berkata bahwa kuasa yang mereka miliki sama seperti kuasa yang Musa pernah dapatkan gitu. Ya kan? Ya, mereka ini dua saksi Wahyu pasal 11 ini tambahan kesaksian dari Tuhan. Ini hanya bekerja tidak selama 7 tahun, ini hanya bekerja selama 3,5 tahun saja ini mereka itu. Karena ayat 3 itu, dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya. Ini 3,5 tahun saja. Berarti kan dia harinya aja dicatat ini apa detail ya Pak? Ini hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun yang mana? Yang pertama atau terakhir Pak? Ini yang pertama. Oh. Nah, berarti bangsa Israel yang 144 itu nanti setelah 3 tahun setengah. Ya, kalau yang 144.000 orang itu di awal dari 7 tahun itu kan sudah dimeteraikan dulu. Sudah ditetapkan. Sudah Ya? ditetapkan. Enggak, maksud saya apakah Mereka sampai lewat, sampai habis. sampai habis gitu. Sampai habis. Tapi mulainya dari 3,5 tahun. Mulainya dari awal. dari 7 tahun pertama, mereka 7 tahun pertama berbarengan dengan dua orang saksi ini. berbarengan dengan dua orang saksi. Nah, dua orang saksi ini melakukan tindakan seperti Elia dan seperti Musa. Gitu. Jadi itu tambahan dorongan untuk kesaksian dari 144.000 orang ini. Oke. Jadi makanya setelah 144.000 orang ini memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Nggak tahu caranya bagaimana, kita nggak kebayang kan? Gitu. Berarti konsepnya agak berbeda seperti di Perjanjian Lama. Kasus bangsa Israel ini yang 144.000 ini. Kalau di Perjanjian Lama kan bangsa-bangsa lain harus menghadap mereka. Ya kan, harus melihat kalau misalnya mereka mau kenal kebenaran itu. Iya. Nah, berarti kalau di sini konsepnya bahwa mereka yang pergi. Mereka memberitakan. Mereka memberitakan gitu. Memberitakan ke seluruh dunia. Nggak, kita kan tidak mengerti bagaimana cara memberitakannya. Pakai drone kah? Pakai apa? Kan gitu. Pakai teknologi kah? Kan gitu. Artinya pada masa itu 7 tahun terakhir itu, 7 tahun di masa kesusahan besar itu, Injil diberitakan ke seluruh dunia dan Tuhan Yesus akan datang ke menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Nah, mengenai pengangkatan itu tidak ada satu begini, Injil harus Injil harus diberitakan ke seluruh dunia dulu baru pengangkatan, tidak. Tapi tanda pengangkatan itu adalah begini, kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain itu sudah penuh, sudah masuk semua, itu sudah ada pengangkatan. Gitu. Jadi sudah penuh. Penuhnya seberapa penuh? Yang ditetapkan. Tidak dicatat. Apakah kayak air di dalam gelas ya gitu kan? Begitu. Jadi di Roma pasal 11 ayat Nggak ada ketentuan jumlahnya sampai berapa? nggak ditentukan. Berarti 11 ayat 25 itu. Nah, berarti itu Pak seperti orang kayak, maksudnya kan semua orang kan nggak pasti selamat kan? Iya. Nggak pasti akan masuk surga. Tetapi kata Bapak tadi sampai jumlah itu penuh dari bangsa-bangsa lain. Itu di masa jemaat ini. Di masa jemaat itu, tetapi itu seperti kita mengarah kepada ini Tidak semua. enggak kayak perwakilan gitu, perwakilan bangsa-bangsa. Ya kan? Ya karena kan Jatuhnya ke sana, Pak. karena begini, ya masa jemaat ini adalah sebenarnya masa anugerah untuk bangsa-bangsa lain. Jadi ada satu masa ini keselamatan dibuka seluas-luasnya untuk bangsa lain. Itu maunya Tuhan. Memang di masa bangsa Israel, orang non-Yahudi juga bisa diselamatkan karena memang keselamatan yang Tuhan Yesus rancang, yang Tuhan Yesus akan lakukan di atas kayu salib itu adalah keselamatan untuk semua bangsa. Tetapi di dalam masa jemaat ini spesial. Ini bangsa lain dibuka seluas-luasnya. Gitu. Masa ini. Jadi kalau kita bangsa non-Yahudi ini mengabaikan Injil, mengabaikan undangan keselamatan dari Tuhan di masa ini, itu adalah satu kerugian besar. Iya. Gitu.
Pengangkatan bisa datang sewaktu-waktu. Dan setelah pengangkatan itu hari perkawinan anak domba itu. Jadi jelas itu bukanlah nanti di sana ada penghulu, ada apa kayak di dunia ini, tidak, itu hanya gambaran. Itu hanya gambaran. Berarti ini bukan ditafsirkan secara literal seperti yang di dunia. Betul. Tetapi gambaran daripada kebahagiaan ya Pak, bertemu Gambaran dengan kebahagiaan. Tuhan ya. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman, kan gitu, yang sudah mati terlebih orang-orang dahulu, kudus itu. gitu kan, yang sudah mati terlebih dahulu, yang hari ini makanya kita kalau ada saudara kita seiman meninggal, kita jangan berduka cita seperti orang tidak punya pengharapan, gitu kan, nangis nggak berhenti, gitu kan, enggak, jangan. Makanya nanti ketemu. Kita pasti ketemu. Karena apa? Bahasa di dalam Alkitab itu, mereka mati itu adalah seperti tidur. Tidur, Akan bangun lagi. nanti akan bangun lagi. Jadi kalau hari ini kita mati, kita ini tidur. Memang tubuh kita akan jadi tanah. Roh dan jiwa kita langsung ke surga. Nanti pada hari pengangkatan itu sudah dibangkitkan kembali. Nah, tentu ini adalah kebangkitan hanya di masa orang kudus jemaat. Gitu. Yang perjanjian lama, orang kudus perjanjian lama tidak bangkit pada masa pengangkatan ini. Karena yang disebut mempelai perempuan, ini jemaat. Gitu. Jemaat yang disebut mempelai perempuan. Paulus berkata, aku sudah mempertunangkan kamu. Hanya jemaat saja Pak. Ini jemaat. Orang kudus di dalam masa jemaat lokal. Berarti Adam tidak termasuk dalam, Tidak termasuk di dalam kebangkitan, di dalam rapture ini. Daud pun tidak. Belum. Berarti mereka belum bangkit. Mereka belum bangkit. Jadi perjamuan kawin anak domba, makanya kan turun dari surga. Iya. Gitu. Iya. Sementara roh Daud, roh semuanya itu masih di surga kan? Tuhan turun dari surga mengadakan perjamuan kawin khusus untuk pesta orang kudus di dalam masa jemaat. Berarti ini juga membuktikan bahwa jemaat sekarang, berarti ini juga mengklarifikasi tentang bahwa sebenarnya jemaat di perjanjian baru tidak sama dengan Israel. Betul, tidak sama. Karena kan ada paham bahwa jemaat kita ini adalah Israel baru gitu. Tidak sama. Tuhan membedakan Israel dan jemaat. Nah, untuk orang kudus perjanjian lama itu akan bangkit. Itu setelah Tuhan Yesus turun, kan 7 tahun di angkasa, perjamuan kawin anak domba turun, nah, mengalahkan antikristus sama musuh-musuhnya semuanya, membinasakan, kemudian mengikat iblis 1000 tahun. Nah, akan masuk kerajaan 1000 tahun ini, orang kudus perjanjian lama itu dibangkitkan. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun ada kebangkitan orang kudus perjanjian lama. Yang Yerusalem baru itu. Sebelum masuk ke dalam Yerusalem baru. Iya. Jadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun itu orang kudus perjanjian lama bangkit. Makanya di dalam pemerintahan Yerusalem baru itu antara orang kudus perjanjian baru jemaat dan orang kudus perjanjian lama bergabung ikut memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Berarti kalau bicara tentang lokasi di mana ada perkawinan anak domba itu kan di awan-awan, Di angkasa. lokasi yang berbeda juga dengan Yerusalem baru juga. Lokasi yang berbeda. Gitu. Tapi kan itu disebut kota Pak. Kira-kira itu di mana kota itu? Kota itu sekarang ada di surga. Nanti turun. Nanti turun di Yerusalem. Gitu. Turun di Itu Yerusalem. kota literal, Pak ya? Itu kota literal. Karena kan luasnya kan dikasih tahu. Ada pintunya. Bentuknya Ya maksudnya bentuknya kalau kuku. misalnya kan mungkin orang juga berekspektasi aneh-aneh gitu. Ya kenapa nggak langsung Tuhan buat aja gitu di bumi gitu kan? Ini Nggak perlu lagi turun. jadi terus kepengennya nambah jadi 3 jam. Kan begini, kenapa perlu begitu? Karena memang sudah dijanjikan bahwa Mesias itu akan memerintah di bumi. Gitu. Pemerintah di bumi. Di bumi ya 1000 Berarti 1000 tahun tahun itu di bumi, masih di bumi. Oh, Yerusalem turun dari surga ke bumi.
gitu. Di bumi letaknya. Di bumi letaknya. Oh berarti masih ada orang-orang di bumi ini. Cuma Ya? begini, bumi di dalam 1000 tahun itu adalah bumi yang sudah Baru dipulihkan, Berubah berarti. dipulihkan, Oh. diperbaharui. Tetapi buminya bumi yang seperti ini juga. Bumi yang seperti ini Bumi ini maksudnya. Bumi ini tapi dipulihkan gitu. dipulihkan, diperbaharui. Oke. Nanti setelah selesai 1000 tahun akan lenyap. Artinya gini, kita melihat ini kan perjamuan kawin anak domba ini bersifat eskatologis, Ya. kan gitu. Ini bersifat eskatologis, jadi jangan menafsirkannya itu secara literal kata begitu. Itu adalah satu gambaran, satu peristiwa yang menggambarkan itu sukacita besar kebahagiaan besar. Bersama dengan Kristus. bersama dengan Kristus, ya kan, ada perjamuan kawin anak domba seperti kita akan menikah gitu kan, sudah lama tunangan akan menikah, kan hari yang bahagia kan gitu. Setelah kita tunangan yang ditunggu apa sih? Hari apa lagi? Tunangan kan gitu. Apakah istilahnya seperti ini Pak bisa sama gitu kalau misalnya saya berkata bahwa karena setiap orang percaya, orang kudus dari zaman ke zaman hidup bersama dengan Kristus dan itu digambarkan sebagai sepasang suami istri. Apakah itu bisa masuk kepada konsepnya? Oh, ini gambaran hanya kepada jemaat. Iya, maksudnya Makanya yang kepada gini, jemaat. pestanya itu yang bangsa Israel tidak ikut. Oh. Iya, masuk khusus jemaatnya Pak. Iya. Jemaat di perjanjian baru. Apakah karena mereka sudah nanti di surga akan hidup bersama-sama dengan Kristus dan akan terus seperti itu, dan itu digambarkan di dalam Alkitab seperti suami istri. Apakah itu bisa masuk dalam konsep seperti Maksudnya itu? ini adalah kondisi di awan-awan itu, apakah itu akan tetap sama seperti di sini? Iya, di surga gitu. Ya, iya. Nanti kan di surga kita tidak dapat penjelasan. Ini adalah yang di awan-awan. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Oh, gitu. Karena begini, karena nanti masuk 1000 tahun, kan langit dan bumi akan berlalu. Oke. Setelah langit dan bumi akan berlalu, tinggal kekekalan. Nah, kondisi di kekekalan itulah yang kita belum diceritakan di dalam Alkitab detailnya bagaimana gitu. Nah, tetapi begini, kota Kudus, Yerusalem baru turun dari surga. Itu kan kotanya sudah di surga nih. Iya. Berarti kita mendapatkan gambaran di surga itu bisa belajar dari gambaran Yerusalem baru. Tuh. Karena ini kotanya sudah di surga. Turun gitu. Nah, surga seperti apa? Ya mirip seperti itulah. Replikanya lagi tuh, Pak. Dimodif ya, Pak. Dimodif. Cuma surga tidak seluas Yerusalem baru kan gitu. Surga tidak seluas. Yerusalem baru. Kan Yerusalem baru ini kan turun dari surga. Ya, berarti kan surga sendiri lebih luas dari Yerusalem baru. Oh, karena dia turun dari surga soalnya dia berasal Turun dari dari surga. Iya, Gitu. Nah, Surganya lebih luas maksudnya. surganya lebih luas. Tapi surga yang Jadi yang jangan seperti video Kainama itu kok surganya sempit sekali. Dia salah tafsir tentang kota Yerusalem baru itu. Iya. makanya yang masuk surga cuma 144.000. Nggak bisa menampung banyak orang. Jadi nggak bisa nampung banyak orang ditafsirkan begitu. Kan Iya. itu sebuah kesalahan. Salah. Tetapi surga yang dimaksud tadi Pak, itu memang surga yang dimana Tuhan bertakhta. Atau memang dari angkasa tadi? Yang mana? Yang kota baru itu berasal? Oh, Tuhan tahta Allah bertahta. Oh, oke. Dari tahta Allah. Luar biasa. Ya, jadi bagi kita jemaat, kita ada pengharapan kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman di dalam perjamuan kawin anak domba. Tetapi di situ kita akan menghadap Tuhan juga di dalam tahta pengadilan Kristus itu untuk mendapatkan apa yang akan kita dapatkan. Lenan halus itu adalah perbuatan baik dari orang-orang kudus. Jadi hari ini kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Karena akan diperhitungkan di dalam tahta pengadilan Kristus. Nah, itu pengharapan kita. Jadi situasi yang membahagiakan tidak seperti apa yang digambarkan Kainama tadi.
Yang pesta dangdutan itu. Tapi kalau nyanyi memuji Tuhan ada. Iya. Yang pasti bukan Tapi dengan bukan musik nyanyi dangdut. yang macam di bioskop lah, nggak kayak gitu lah kan. Nggak pakai gendang-gendangan Iya. gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Kurnia. Baik. Masih ada yang mau ditambahkan kira-kira? Cukup. Baik. Cukup. Saudara, inilah tanda bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah, di mana di dalam Alkitab saja banyak nubuatan-nubuatan yang sebenarnya sudah digenapi dengan tepat, dan hanya di dalam Alkitab saja yang bisa mendeskripsikan bagaimana keadaan surga secara tepat dan secara jelas. Karena memang yang menuliskan Alkitab ini adalah yang punya surga. Iya. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah Anda bisa memastikan nanti setelah Anda mati, Anda pasti masuk surga? Itu pertanyaan yang paling penting bagi setiap orang. Karena apa? Kalau ternyata setelah Anda mati dan ternyata Anda tidak masuk surga, saya berpikir bahwa segala yang Anda dapatkan di dunia ini, meskipun banyak sekali, Iya. bahkan Alkitab bilang meskipun dia memiliki dunia ini, kenyataannya kan nggak ada satu orang yang bisa memiliki dunia ini. gitu. Tetapi Alkitab mendeskripsikannya dengan secara berlebihan. Meskipun orang memiliki seisi dunia dan akhirnya jiwanya binasa, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ya. Tetapi Dan walaupun Anda hidup misalkan menderita, tetapi setelah Anda mati Anda masuk surga, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita masuk surga? Hanya satu cara, di mana kita percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi manusia, Mesias yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia, dan terhitung pula di dalamnya adalah dosa Anda dan dosa saya. Jikalau Anda sudah percaya bahwa hukuman dosa-dosa Anda, segenap dosa-dosa Anda, semua dosa-dosa Anda, tidak ada satu dosa pun yang lolos, hukumannya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, maka di hadapan Allah Bapa tentu Anda tidak lagi perlu berdiri sebagai orang yang dosanya harus dihukum. Tetapi Anda terlihat di hadapan Tuhan orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia. Kami bersyukur kami sudah mendapatkan kasih karunia. Kami berharap lewat podcast malam ini Anda bisa menemukan kebenaran, dan lewat kebenaran itu bisa memerdekakan hidup Anda. Kalau Anda merasa video ini bisa memberkati hidup Anda bisa share. Anda mungkin kalau ada pertanyaan Anda bisa ketik di bawah kolom komentar. Bisa jadi nanti kami akan merespon. Nanti mungkin gini Pak Kurnia, mungkin akan ada satu sesi di mana kita akan menjawab banyak komentar di kolom komentar. Terima kasih Pak Gembala Kurnia sudah menemani kami di sini. Terima kasih Saudara Hilman. Terima kasih Pak Priyo. Luar biasa jauh-jauh nih Pak Priyo. Oke, saudara, ujilah segala sesuatu dan pegawai yang baik. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.